Mungkin kita semua pernah berada dalam situasi di mana emosi menguasai diri kita. Tetapi tahukah kalian bahwa hal ini bisa membawa dampak negatif yang signifikan? Mari kita eksplorasi lebih dalam. Emosi yang tidak terkendali, seperti kemarahan ataupun frustasi, dapat menyebabkan konflik yang serius dengan orang-orang terdekat kita, seperti keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Bayangkan jika setiap kali menghadapi masalah kecil kita langsung meledak. Hal ini tidak hanya membuat orang lain merasa tidak nyaman, tetapi juga bisa merusak hubungan yang telah dibangun dengan susah payah. Seiring waktu, hubungan yang terganggu ini bisa menyebabkan kita merasa terisolasi dan kesepian. Stres yang diakibatkan oleh ketidakmampuan mengelola emosi dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Kondisi seperti kecemasan dan depresi seringkali berakar dari emosi yang tidak terkontrol. Tidak hanya itu, kesehatan fisik kita pun dapat terkena dampaknya. Ketika kita stres, tubuh kita merespons dengan meningkatkan tekanan darah dan kadar hormon stres. Ini bisa mengarah pada masalah kesehatan serius seperti hipertensi, gangguan pencernaan, dan bahkan penyakit jantung. Pernahkah kalian membuat keputusan yang kalian sesali setelah emosi mereda? Emosi yang kuat dapat mengaburkan penilaian kita dan membuat kita bertindak impulsif. Keputusan yang diambil dalam keadaan emosi yang tidak stabil seringkali tidak rasional dan bisa merugikan kita sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola emosi sebelum membuat keputusan penting. Ketidakmampuan mengelola emosi juga dapat mengganggu produktivitas kita. Ketika kita dikuasai oleh emosi negatif, seperti kemarahan ataupun kecemasan, sulit untuk fokus dan berkonsentrasi pada pekerjaan. Ini tidak hanya menghambat kinerja kita, tetapi juga bisa berdampak pada karir jangka panjang. Lingkungan kerja yang harmonis dan produktif sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengelola emosi dengan baik. Reaksi emosional yang tidak terkendali dapat membuat kita kehilangan banyak kesempatan. Misalnya, bersikap tidak profesional atau tidak sopan di tempat kerja bisa membuat kita kehilangan promosi atau bahkan pekerjaan. Dalam konteks sosial, perilaku yang dipicu oleh emosi yang tidak terkendali bisa membuat kita kehilangan teman atau pasangan. Jadi penting untuk selalu menjaga emosi agar tidak merusak peluang yang ada di depan kita. Ketidakmampuan mengendalikan emosi bisa menyebabkan atau memperburuk kondisi kejiwaan yang lebih serius. Misalnya, orang yang sering mengalami ledakan amarah mungkin lebih rentan terhadap gangguan kepribadian antisosial atau perilaku agresif. Ini bisa membuat mereka kesulitan berinteraksi dengan orang lain dan mengatasi situasi sosial. Beberapa orang mungkin mencoba mengatasi emosi mereka dengan cara yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol ataupun narkoba. Ini bukan solusi yang tepat karena justru bisa memperburuk keadaan. Penggunaan substansi untuk mengatasi masalah emosional hanya memberikan kelegaan sementara dan akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Mengelola emosi adalah keterampilan penting yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan keterampilan ini, seperti contohnya meditasi, terapi, ataupun teknik relaksasi. Dengan belajar mengelola emosi, kita tidak hanya bisa meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah tadi pembahasan mengenai dampak buruk dari ketidakmampuan mengendalikan emosi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.